Oh, gantungin. Speaker yang mana gede no? Pengurus cabang DMI Pojok Diri yang kami hormati Ketua RW 015 Komplek Departemen Agama Bapak Arianto, yang kami hormati Penasehat DKM Jami Baitur Rahman Bapak Haji Ahmad Khairuddin SPDI, yang kami hormati Ketua DKM Jami Baitur Rahman terpilih periode 2025-2028 Bapak Ustaz Dr. Muhammad Ali beserta segenap pengurus. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia serta hidayahnya. Pada pagi hari ini, Kamis 25 Desember 2025, bertepat di Aula Masjid Jami Baitur Rahman, kita dapat bersama-sama menghadiri acara pelantikan pengurus DKM Jami Baitur Rahman periode 2025-2028. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kerabatnya, serta insya Allah kita umat setianya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka silaturahim ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Marilah sejenak kita tundukkan hati kita, tenangkan jiwa kita untuk bersama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Zaki
Ar-Rahmi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tes. Taruh di atas meja itu. Oh. Taruh ya.
الرحمن اللهم صل على الجلال اللهم صل على التقدير السلام اللهم صل على الشفيع جميع الانام يا رب العالمين قائل وجد يا نعمة الله من سبحانه وليس لأمن الأنقر عن أمتي سباب أبدا بالعلماء والإيمان والقرآن من شر الحياة ومن شر الممات أمن الله بالإسلام وقلوبنا يا الذين كعبد ولا صدق فتاة يا من أجل الإسيان أحيي السنة المقيم قبل السنة المولى ورحمة ورحمة الوجود والإنساني عليك يا أمة المقوى سنة الأمة ورحمة الوجود والإنساني سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memohon untuk mendapatkan salam kedua kali berdoa kepada yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Masjid Indonesia yang diwakili oleh Ketua DPC Kabupaten Bogor Bapak Kiai Haji Hasanuddin Hamzah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua TKM periode 2023 sampai 2025 sampai dengan 2028 Dr. Muhammad Alwi, yang saya hormati penasehat DKM Bapak Haji Khairuddin, yang saya hormati Kepala Bidang dan Staf DKM Masjid Baitur Rahman. Puji syukur kehadiran Allah kita panjatkan atas kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa menghadiri pelantikan masjid, pelantikan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman ini. Momentum pelantikan ini merupakan langkah penting dalam menjaga dan meningkatkan peran masjid di lingkungan masyarakat. Masjid memiliki kedudukan yang sangat mulia, tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keimanan, menguatkan ukhuwah, serta wadah kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi umat. Ucapan selamat saya sampaikan kepada pengurus DKM yang terpilih. Amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan kerja yang solid. Diharapkan kepengurusan yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh komitmen, menjaga nilai-nilai kebersamaan, serta terus memakmurkan masjid melalui berbagai program yang bermanfaat dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam memakmurkan masjid tentu
tidak dicapai secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang baik antara pengurus DKM, pengurus lingkungan, dan seluruh warga masyarakat. Dengan kebersamaan dan niat yang tulus, insya Allah setiap kegiatan yang dilakukan akan membawa kebaikan, keberkahan bagi lingkungan kita. Harapan besar tertuju pada pengurus DKM agar dapat menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan pelayanan kepada jamaah. Semoga masjid semakin ramai dengan kegiatan ibadah, pendidikan, serta aktivitas sosial yang mempererat persaudaraan dan kepedulian antar warga. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, kemudahan dalam setiap langkah dan ikhtiar yang dilakukan. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Patut dan harus tadi setiap hari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT minimal dengan banyak alhamdulillah. Dan pada hari ini kita juga masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan sekaligus nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka kelanjutan pengurus DKM Baitur Rahman Komplek Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten tersebut. Periode 2025-2028. Yang kedua, salawat dan salam dari kita haturkan, kita sanjungkan kepada Ibnu Alam Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan syafaatnya terimalah kepada beliau Rasulullah, para sahabat, para ulama, guru kita dan umatnya, khusus kepada kita semuanya. Amin, amin, biar berjaya. Yang ketiga, yang sama-sama
kita hormati, kita muliakan para muhtaram ini sepuh wilayah yang punya wilayah. Kalau orang Jawa bilang ini sepuh yang dituakan di wilayah dan memang punya warga. Kalau DKM punya jamaah, Pak RW punya warga. Mana alhamdulillah di sini bisa bersinergi. Bahkan beliau juga masuk ke jalan pengurus, termasuk penasehat ya. Ini nasihatnya harus kuat ini. Kemudian yang kedua, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa disebut persatu, maka kami tidak menguraikan takdim dan menguraikan. Yang berikutnya adalah Bapak Ustaz Dr. Muhammad Alwi MPD. Yang saya salah. Kalau saya di kampus itu harus itu, karena memang itu adalah proses akademik yang dilalui dengan proses yang cukup kalau dalam Islam kan kita kalau ini kalau itu ada pilih ini wajib ya kita semua dan tidak ada batasan. Dan beliau kalau dalam akademik di kita ini sudah yang tertinggi. Kalau nanti memungkinkan bisa kalau Ustaz ini mudir ya dosen juga. Wah ya, insyaallah nanti nyusul lah untuk guru besar atau profesor. Amin. Ini bagian doa nih. Kita di tempat yang mulia ini harus kita doa yang terbaik. Insyaallah doa terbaik itu akan kembali kepada kita sendiri. Bin asaltum fi anfusikum. Ya gitu ya Pak ya. Bapak Ibu pengurus DKM juga yang saya tidak satu nanti insyaallah Pak Ustaz Kudari yang akan baca SK sekaligus nyebut satu mewakili saya di depan itu. Dan tentunya kalau saya nggak melihat tadi ada ya Pak Ketua PRDMI apa Buaran Pak Haji Jamil ya, beliau kan ketua ranting DMI Buaran. Saya juga tapi SK sih nanti kita kirimkan ke beliau karena setiap kali SK harus kita arsipkan juga ke beliau. Kemudian ada beberapa hal karena tadi arahan gitu ya, kok kayaknya intinya kita mau sampaikan ada beberapa program dari Dewan Masjid Indonesia, khususnya adalah PPDMI Kecamatan Negeri yang kita sudah berjalan dan maupun yang belum berjalan. Saya akan sampaikan. Kenapa? Ini terkait dengan rencana kami dari PPDMI Kecamatan Negeri akan melaksanakan musyawarah cabang yang ke-6. Insyaallah kalau misalnya memungkinkan sebelum Ramadan, tapi kemungkinannya adalah setelah Idul Fitri. Jadi antara bulan April atau bulan Mei. Dan insyaallah untuk Masjid Baitur Rahman, saya belum tahu kalau untuk Pabuaran Masjid Jamil yang dipilih itu masjid mana? Apakah Masjid Baitur Rahman? Gini Bapak Ibu, saya mungkin sedikit ya tentang struktur masjid. Ya. Kalau DMI dalam Masjid Indonesia itu ada struktur masjid dari mulai masjid nasional sampai masjid desa atau kelurahan. Ya singkat saja. Masjid nasional itu hanya satu-satunya, yaitu Masjid Istiqlal. Dan namanya Masjid Istiqlal. Kalau bisa nggak ada lagi yang nama masjid itu yang namanya Masjid Istiqlal juga gitu. Walaupun misalnya masjidnya gede, yang lebih gede daripada Istiqlal, ya kalau bisa memang khusus satu masjid negara. Ya, itu di kantornya ada di sana. Namun di dalam kepengurusan periodenya Pak JK, alhamdulillah dalam
kantor pusat ya di jalan apa itu? Sandaraya. Ya, jadi silakan Bapak itu kantor pusat kita sama Pak. Pokoknya Bapak mungkin datang sana dari mana? Pengurus BKN, insya Allah dia akan diterima. Gitu. Kemudian untuk provinsi itu ada namanya Masjid Raya. Kalau kita Masjid Raya kita biasanya di ibu kota provinsi. Ya, ada di sebelah di lapangan Gedung Sate depan itu kan ada alun-alun, sampingnya ada Masjid Raya. Sepertinya kemungkinan tapi SK-nya belum turun. Akan Masjid Al-Jabar akan dijadikan sebagai Masjid Raya. Kalau misalnya Al-Jabar jadi Masjid Raya yang di Gedung Sate sudah nggak boleh lagi namanya Masjid Raya. Dan satu lagi, walaupun ada masjid gedenya lebih dari Masjid Al-Jabar misalnya, namanya nggak boleh pakai Masjid Raya, cukup nama masjid saja. Gitu. Kemudian berikutnya adalah masjid untuk di strukturnya di otomatis pengurus DMI ada di situ Pak. Ya, ada kantornya, perwakilannya di Masjid Raya. Kemudian untuk di kabupaten atau kota Madia namanya Masjid Agung. Nah, kebetulan sekretaris DKM Baitur Rahman, jadi mampir. Bapak Ibu saya tanya, Masjid Agung Kabupaten Bogor ada di mana? Baitul Majid, betul. Ya. Dan insya Allah sedang dibangun nih masjid yang cukup megah. Ya. Kalau Bapak Ibu sering lewat sekitar lapangan olahraga Stadion Pakansari, nah itu di depan sepertinya ya. Di depan agak sedikit gitu ke kanan, depan pintu masuk utama dari Pakansari itu ada masjid. Namanya sudah ada Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ditanya jangan sampai nggak tahu gitu. Dan insya Allah itu akan menjadi baik Masjid Agung. Namanya Masjid Agung Nurul Waton. Nah, kantor Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor pertama nanti akan di situ. Gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang gimana? Sekarang kantor Dewan Masjid daerah Kabupaten Bogor ada di mana Pak? Masjid Agung Baitul Majid. Begitu Pak. Jadi nah kemudian nanti kalau misalnya sudah jadi Masjid Nurul Waton yang sudah diresmikan, Masjid Baitul Majid nanti menjadi masjid Pak? Pemerintahan. Jadi masjid pemerintahan Kabupaten Bogor. Begitu Bapak Ibu. Nah untuk yang Masjid Agungnya adalah Masjid Nurul Waton. Jangan sampai enggak nih. Ini baru Masjid Baitur Rahman nih yang tahu bocorannya. Benar Pak, kami baru sampaikan di sini nih Pak Ketua, ya, Pak RW dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk masjid tingkat kecamatan namanya masjid besar. Jadi masjid besar kecamatan. Nah untuk Bojonggede ada yang tahu kira-kira? Masjid besar At-Taqwa. Kayaknya saya dapat bocoran kemarin di Silaturahmi. Masjid besar At-Taqwa, lokasinya di mana Bapak Ibu? Sudah tahu? Pada saat ini ada tidak? Pusparaya, betul. Ya. Jadi pintu utama Pusparaya masuk yang ada ruko-ruko, bukan yang Geraha Kartika ya. Itu Geraha Kartika juga, tapi Geraha Kartika Pusparaya. Jadi kalau dari sini sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu kalau dari sini berarti putar balik dulu dari ke lampu merah. Ya. Jadi baru masuk itu. Itu namanya masjid besar. Nah, karena di masjid besar ada beberapa kendala, kantor DRI Kecamatan Bojonggede untuk sementara di kantornya ketua Pak DRI Hamzah. Jadi di pondok pesantren alhamdulillah
Bojong Bali. Kalau Bapak Ibu mau masuk lewat jalan Noblek ya, nah jalan Noblek itu yang mau ke komplek depan, komplek perdagangan, mohon maaf karena kita di depan. Baik Bapak Ibu, kemudian di desa Masjid Jami. Jadi Masjid Jami, nah konsep Masjid Jami kan di desa atau di kelurahan banyak. Dipilih saja dari desanya atau PRT ini, perbukaan musyawarah dengan kades, kira-kira masjid mana yang dipilih sebagai perwakilan Masjid Jami. Maksudnya apa nih? Setiap ada acara desa yang memang resmi formal diadakan di Masjid Jami yang peruntukannya salah satunya adalah untuk perwakilan kantor Dewan Masjid Indonesia Ranting. Jadi Bapak Ibu, itu strukturnya. Jadi sudah ada wawasan ya. Itu untuk struktur. Baik, ini yang intinya. Yang kedua, inti dari yang pesannya dari Yayasan selaku ketua. Ini salam Bapak Ibu, beliau mohon maaf padahal beliau ingin hadir di sana. Tapi karena ada satu banyak hal, beliau berharap. Mohon doanya mudah-mudahan acara beliau atau keperluan beliau dilancarkan oleh Allah. Amin. Yang berikutnya adalah kami akan sampaikan program-program dan masjid Indonesia Kecamatan Bidadari, baik yang sudah berjalan maupun yang terkendala. Kami kepengurusan di tahun ini periode 2020-2025. Jadi tahun ini kita berakhir Pak, Bapak Ibu. Dan kita sempat terkendala dengan adanya apa Bapak Ibu? Makhluk yang kecil banget. Selalu bikin heboh kita. Masjid dijarapin gitu ya. Masjid dipakai jamaahnya dalam gitu ya. Kita terkendala COVID dari 2020 sampai 2022 kita vakum. Nah, hanya tapi kalau nggak salah kita tetap ya caparin aja nih para ustadz bangun ya, para ustadz dari dan para ustadz hadiah gitu. Jadi sebelum itu kami ini datang sebenarnya dengan tim, ada ketua bidang hukum dan legalisasi Bapak Ustadz Hadiat Supandi RTD, ini beliau di depan. Kemudian bidang hubungan sosial dan kemasyarakatan Bapak Ustadz Bangun MTD, Pak Ustadz Bangun ya. Kemudian Bapak Ustadz Kudori selaku ketua bidang pemberdayaan SDM dan organisasi. Jadi salam juga, kebetulan ada beberapa yang tadinya ingin hadir juga, namun mohon keikhlasan karena tidak bisa hadir semua. Baik, program kita PCDM yang pertama adalah pelatihan calon khotib dan imam masjid. Nah ini sudah angkatan ke-4 yang kita sudah lakukan. Jadi dan ini adalah program satu-satunya program yang dilaksanakan seluruh kabupaten itu yang punya hanya PCDM di Kecamatan Bidadari, dan yang lain masih belum punya. Dan kita sudah punya beberapa angkatan, bahkan ada beberapa yang angkatan pertama itu sudah masuk sebagai dai nasional. Ya kalau Bapak Ibu tahu Ustadz Kece ya, Ustadz Abdul Musa itu dulu dari ini. Kemudian Ustadz Ridwan ya Ustadz ya, Ustadz Ridwan. Kemudian ada beberapa lah Ustadz yang notabene kader alumni dari latihan calon dai, khotib dan imam masjid. Kemudian yang kedua adalah program digitalisasi masjid, termasuk di dalamnya adalah legalisasi dan komputerisasi melalui sistem informasi manajemen masjid atau SIMAS. Nah, Bayatul Rahman sudah punya itu ya, nomor register SIMAS. Saya rasa harus tuh. Kali ini punya Kementerian Agama. Sudah ya, ya. Baik. Kemudian termasuk juga untuk legalisasi status tanah wakaf ataupun
fasos. Kami sudah bantu beberapa masjid terutama di kompleks perumahan itu mendapatkan hak hibah dari Kabupaten Bogor, dan itu bisa kita bantu. Gitu. Jadi sudah bukan menjadi fasos, karena sudah dihibahkan dari Pemda, begitu Bapak Ibu. Itu termasuk dari tugas atau katakan bidang koordinasi kami. Ya, tentunya kami juga koordinasi dengan Dewan Masjid Kabupaten, juga stakeholder yang terkait. Kemudian kita juga ada namanya pelatihan manajemen masjid. Jadi bagaimana mengelola masjid itu, ya, yang namanya mengelola masjid karena memang masjid adalah pusat kegiatan dari warga muslim sebenarnya. Dari mulai ekonomi, ya, kalau ibadah makdo kita nggak usah bahas lah, otomatis masjid harus dipakai tempat ibadah 5 waktu gitu kan. Tapi juga termasuk fungsi sosial, termasuk juga fungsi dakwah, termasuk juga fungsi politik, termasuk juga fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi salah satu program Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bojonggede adalah pemberdayaan ekonomi masjid dan jamaah masjid melalui program Amalia Usaha Masjid dalam bentuk warung masjid. Nah, namun yang kami gagas untuk permodalan saat ini masih terbatas. Hanya masjid-masjid yang punya modal yang bisa mendirikan. Salah satunya adalah Masjid Al-Muhajirin. Ya, Al-Muhajirin sudah tahu ya Bapak Ibu di KPRI. Ya, salah satu masjid yang sekarang ini kalau nggak salah punya menara masjid, dan mungkin satu-satunya masjid itu di Kabupaten Bogor yang punya lift. Jadi ada masjid di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Bojonggede, Bapak Ibu, itu menara masjidnya pakai lift. Jadi muadzinnya kalau mau adzan misalnya mati lampu gitu, nah nggak usah repot-repot naik tangga. Kasihan apalagi kalau yang muadzinnya itu udah usia gitu kan. Apalagi Masjid Al-Muhajirin itu ada muadzinnya yang cukup senior ya, Pak Ustaz Fadori. Ini beliau berdua termasuk pengurus BKM Al-Muhajirin. Itu adalah masjid. Dan silakan nanti kalau misalnya Masjid Baitur Rahman berkenan untuk mendirikan, kami akan bantu untuk ya katakan membantu untuk berdirinya warung masjid tersebut, seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita ada yang sudah berjalan dalam manajemen kurban. Setiap jelang Idul Kurban kita laksanakan pelatihan untuk pengurus DKM, ya, pelatihan pengelolaan manajemen kurban. Ya, kalau selama ini kan ada yang seolah-olah, ini yang termasuk dibagikan untuk pengkurban, yang mana kemudian cara menyembelihnya seperti apa, bolehkah seperti soal menyakiti dan sebagainya, itu kita laksanakan. Ya, jadi kita kerjasama dengan Dewan Sembelih Halal. Ya. Bukan dengan yang satu Juleha. Kalau Juleha itu juru sembelih halal. Jadi ada dua, ada juru sembelih halal, ada Dewan Sembelih Halal, DSH sama Juleha. Kami kerjasamanya dengan DSH. Tapi kalau ada beberapa masjid yang aktif begitu, ada yang kerjasama dengan Juleha dan kerjasama dengan DMI, kita juga tidak tertipu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Kemudian kita juga ada manajemen janais, ya, pengolahan jenazah. Jadi nanti kalau kita itu, insya Allah kami akan info ke DKM Baitur Rahman, ya, supaya nanti bisa ikut. Ya, jadi nanti pertama kalau janais ini, saya ada beberapa masjid, terutama di kompleks itu, begitu yang meninggal bingung dia mau nyari ambil basah. Karena memang basah beneran. Karena kan ada istilah tuh, ada ambil kering, ambil basah gitu. Karena kalau ambil yang basah katanya yang biasa nikahin ya.
Itu yang kering, tapi basah. Kalau ambil untuk ngelola jenazah, masukin gitu ya, mengkafani, itu basah beneran. Basah dan kuyup kan. Jadi kita laksanakan. Insya Allah nanti program itu kalau kita akan laksanakan biasanya kita sosialisasikan. Kemudian kita ada pembinaan secara berkala ya, ke masjid-masjid dan secara berkala rutin secara kita datang itu biasanya dalam tafakur Ramadan dan biasanya kita juga silaturahmi dulu ke DKM. Nah nanti maka kalau misalnya DKM dan Rahman bermaksud untuk melaksanakan undang BNI untuk tafakur Ramadan, insya Allah biasanya kami datang dengan Forkopincak, jadi forum komunikasi pimpinan kecamatan. Jadi mulai Pak Camat, ada Pak Polsek dan Pak Jamil, kemudian ada Ketua MUI dan ada beberapa ormas Islam. Jadi ini presiden gitu kan. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita akan melaksanakan musyawarah cabang. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, pekan yang lalu, kami dari Dewan Masjid pimpinan daerah Kabupaten Bogor telah melaksanakan musyawarah daerah. Maka kami mau juga harus melaksanakan musyawarah dan memang sudah waktunya. Insya Allah kami akan undang nih kalau misalnya walaupun nanti sebagai peninjau kita undang berkenan hadir ya Pak Ustaz, mungkin utusannya kita undang Pak Sekretaris boleh, Pak Agung. Baik, dan terakhir ini kemarin sempat viral ya Pak ya, seorang tokoh masjid tapi sudah melegenda dan menjadi tokoh nasional yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Siapa Bapak Ibu? Ya, Ustaz Muhammad Jazir. Ya. Beliau itu salah satu biasa kita sudah undang 3 kali, kedua kali ya beliau. Pertama, dua kali, kemudian dengan Ustaz siapa yang pengurus Masjid Al-Falah yang terakhir. Kita juga sudah undang. Kemudian juga kita pernah undang juga Ustaz Valentino Jinsi untuk manajemen masjid di dalamnya adalah pengelolaan ekonomi dan pemberdayaan masjid. Pesan beliau Ustaz Jazir yang sangat melekat di kami ya, pengurus PPD ini adalah kita ini pengurus DKM manakala kita diamanatkan menjadi imam ya, baik itu imamnya DKM ya, Rois ya, ataupun imam sholat ya. Maka kalau kita menjadi imam sholat misalnya kata Ustaz Jazir, manakala kita tidak kenal dengan jamaah kita ya, maka bisa dibilang kita bukan imam kata beliau. Sejujurnya yang namanya imam itu baru imam masjid, bukan imam sholat kata beliau. Kalau imam sholat itu bisa tahu tuh jamaahnya, katakan jamaah di depan biasanya bapak A, B, C, D itu apa? Dari mulai pojok kiri sampai pojok kanan apa? Begitu nggak ada satu hari ditanya, oh nggak apa-apa mas ini. Begitu 4 hari 5 hari harus aware gitu. Ini yang sangat melekat di hati kami sebagai pengurus PPDI, bahwasanya ini harus menjadi tagline kita sebagai pengurus DKM. Jadi begitu ada jamaah kita kok zikirnya lama banget, padahal biasanya enggak. Nah, pengurus DKM atau paling tidak imam masjid tuh negor, bapak sepertinya zikirnya lama. Ada apa? Iya, saya habis di PHK. Nah,
Kayak gitu kan? Nah itu syukur begitu ini ketua DKM atau ketua imam masjid itu tahu nih, oh bapak kompetensinya apa, bisanya apa? Oh saya bisa ini. Ternyata saya biasa servis AC. Ya udah langsung DKM informasi seluruh jamaah yang punya masalah AC, yang mau beli AC, hubungin DKM. Jangan hubungin bapaknya, kalau hubungin bapaknya belum tentu mau. Hubungin DKM. Dan itu dilakukan Pak sama masjid Jogor kalian. Dan apa hasilnya? Si bapak sudah terselesaikan lah solusi. Jadi masjid ini menjadi tempat yang solutif. Jadi itu. Jangan sampai ada jamaah kita yang punya keluhan ngadunya sama Allah, dan kita memang perlu Pak hablum nas kita harus juga kuat juga gitu ya. Jangan sampai ini ada jamaah kita yang perlu seperti itu, kitanya nggak tahu padahal itu jamaah kita atau warga kita tanpa RW. Ya, Sayyidina Umar saja sampai manggul gandum ya, sampai ditiru itu, bikin konten tapi. Baik, Bapak Ibu, Ketua DKM dan Ketua RW serta pengurus DKM Baitur Rahman, cukup panjang memang saya sampaikan, dan ini amanah dari Ketua CCDMI dalam hal ini Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Hamzah, seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Rasulillah wa sallim ala Kecamatan Bojonegoro dengan nomor 020 garis miring A titik SK garis miring PPT garis miring DMI Kecamatan Bojonegoro garis miring 12 garis miring 2025 tentang
pengesahan pengurus DKM Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bojonegede menimbang yang pertama bahwa untuk kesinambungan organisasi sesuai dengan ADART Dewan Masjid Indonesia perlu segera dibentuk kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede. Yang kedua, bahwa untuk dapat melaksanakan program kerja kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2028 perlu segera mendapatkan pengesahan dari pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bojonegede Kabupaten Bogor. Mengingat yang pertama, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Dewan Masjid Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan ketetapan musyawarah daerah yang kelima Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor tahun 2019. Dan yang ketiga, sesuai dengan surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor nomor 067/SK/PD/TNI Kabupaten Bogor /10/2020 tentang pengesahan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegede masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2025 memperhatikan surat permohonan nomor 002/DKM/DDD/KIDA/11/2025 tertanggal 10 Desember 2025 perihal penetapan SK Kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025 memutuskan menetapkan yang pertama mengesahkan dan menetapkan keputusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2028. Yang kedua, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Yang ketiga, kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan daerah setempat berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede tahun 2025. Yang keempat, surat keputusan ini boleh berlaku yang akan ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang kelima, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah. Ditetapkan di Bojonegede pada tanggal 25 Desember tahun 2025 Masehi atau 5 Rajab tahun 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegede Ketua G.Haji Hasanuddin Hamzah ditandatangani Sekretaris Samsuda MSI ditandatangani dan juga disebar. Lampiran SK nomor 020 A.SK/PD/PT/DKI Kabupaten Bojonegede /2025 tentang pengesahan pengurus Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2025 tahun 2028. Untuk itu kepada pengurus yang kami hidupkan mohon untuk ke depan. Nama-nama pengurus Dewan Pengamanan Masjid Keamanan Komplek Kementerian Agama Kelurahan Pabawaran Kecamatan Bojonegede masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Dewan Penasihat yang pertama Haji Ahmad Khairuddin MPD. Kepada beliau mohon untuk ke depan. Yang kedua Haji Mahadi
Dan yang ketiga Haji Muhammad Nasir SSAG MPD. Dan yang keempat Bapak Alianto sebagai Ketua RW Bapak. Ada beberapa saja. Yang kedua, yang ada beberapa saja sebagai Ketua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali MPD. Kepadanya mohon untuk berdiri belakang. Wakil Ketua Bapak Haji Nur Muhammad Ali SSD. Untuk sekretaris pertama Agung Raharjo SPD. Sekretaris kedua Miftahul Rahman Rusadi SPD. Dan sebagai bendahara Bapak Mustafa SDE. Bendahara kedua Ibu Hajah Uswatul Hasanah MPD. Untuk bidangnya Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yaitu sebagai Kepala Bidang Ibu Hajah Andi Kumah FSOS MSI. Kepala Bidang Taklim Muslim Bapak Haji Abdul Khalil SSAG MPD. Kepala Suku Bidang Taklim Muslimah Ibu Dr. Hajah Sumiyati. Kepala Suku Bidang Pengajaran Anak-anak dan Remaja Arif Yanto SPD SSD. Kepala Suku Bidang Pelatihan dan Pembinaan Ibu Hajah Atik Ratnawati. Kepala Bidang Dakwah yaitu Pembinaan dan Dakwah sebagai Ketua Bidang Dakwah adalah Bapak Haji Luis SSAG. Kepala Bidang Ibadah Wajib yaitu Bapak Haji Hakim LCMA. Dan sebagai Kepala Bidang Ibadah Sunnah yaitu Zainal Abidin. Dan Kepala Bidang Dakwah Bapak Haji Hanif SPDI. Dan sebagai Kepala Bidang yang bersama yaitu Bapak Haji Samsi SPD. Dan kepala bidang usahakan Bapak Haji Keno SSPDI. Kepala bidang penyewaan aula dan kot yaitu Bapak Haji Basuki SSPD. Kepala bidang pengelolaan bulan-bulan atau jenazah yaitu Bapak Haji Dirjo SSPD. Kepala bidang ada pemeliharaan dan kebersihan Bapak Haji Fajri. Kepala bidang keamanan ketertiban dan parkiran Bapak Haji Rojar. Dan untuk kepala bidang sosial dan perayaan yaitu Bapak Haji Nur NN Raya SS. Kepala bidang sosial Ibu Hajah Rofa SSAG MPD. Kepala bidang jaga tentang saudara yaitu Bapak Haji Ismail. Kepala bidang usaha dan pengembangan ekonomi Andi Abdullah dan ekonomi. Dan kepala bidang kerjasama dan teknologi informasi yaitu Ahmad Solandi SSCOM MPD. Kepala bidang perencanaan yaitu Abdul Hamid Mahmudi SSSI. Kepala bidang kerjasama FR
kepala bidang teknologi dan informasi Yusuf, dan kepala bidang bagian humas dan dikasih dan setiawan. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember tahun 2025 atau tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah. Pimpinan cabang Dewan Majelis Kecamatan Bojonegoro sebagai ketua KH Hasanuddin Hamzah tanda tangani dan sekretaris Bapak Tetap Sudah SS tanda tangani dan pada yang hormat Ketua PCD Kecamatan Bojonegoro yang diwakili oleh Bapak Tetap Sudah untuk memimpin lantikan pengurus Dewan Kurang Masjid Baitur Rahman Komplek Agama Kelurahan Kecamatan Bojonegoro untuk masa-masa tahun 2025 sampai 2028.
Makin cepat, tidak perlu berdiri. Buah pisang, buah jeruk, buah mangga, buah durian. Itulah nama-nama buah. Babar Arman kesatan batu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sama-sama kita hormati pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia Bogor Yai Haji Nasa Udin Hamzah yang hari ini beliau hadir. Yang alhamdulillah dan kakak-kakak kita ada sekretaris CPDMI Yai Haji Samsul Haji MSI. Masih sayang istri. Ada lagi yang MPD itu berarti masih perlu duit.
Ini iklan aja, bahasa sekretaris. Dan juga hadir tengah-tengah kita adalah Ustaz Tudori. Ini antara Ustaz atau Kiai. Karena kalau Kiai syaratnya itu. Kemudian juga Ustaz Adian Subadi, MPD, dan juga selain Ustaz bangun. Maka ada tiga berdiri. Para Pak RT, Bapak RW, alhamdulillah Bapak Haji Arianto, amin. Beserta pengurus RW, jajarannya para RT. Ini uniknya di kita di Pak Sekretaris. RT juga jadi pengurus KM. Jadi double pahalanya. Yang saya hormati nasihat Ustaz Ferudin, beliau ketua DKM pada masanya, dan masa sekarang adalah saya dan para pengurus-pengurus yang lain. Para kapit, kepala bidang, dimohon izin kita menggunakan nomenklatur baru dengan harapan ada semangat baru. Jadi saya sampaikan pada pengurus saat itu bahwa kita tidak menggunakan istilah seksi. Karena di antara kita tidak ada yang seksi. Jadi kita hilangkan istilah seksi, koordinator rendah. Kita menggunakan istilah kapit. Ada 5 kapit di kami. Dari saya sampaikan Bapak Ustaz Tudori, ada kapit idarah yang membawa pendidikan taklim, ada Ibu Haji Hukum, kapit idarah, ada kapit imarah, peribadatan dan dakwah, Ustaz Haji Muiz, ada kapit sosial, sosial dan pemberdayaan umat. Ini dikit-dikit karena saya istiqlal ya. Jadi bahasa istiqlal sosial itu adalah istiqlal sesungguhnya. Ya meskipun kita tidak sebesar istiqlal, tapi insyaallah semangatnya seperti istiqlal. Amin. Dan juga para kasih-kasihnya. Ada juga di kita, di kami ada kabit riayah. Dan memang umum masjid menggunakan istilah itu. Ada Bapak Haji Nur Endrayanto, beliau kabit. Maaf, lupa ketuanya. Ada Pak Rasan itu kabit riayah. Sejauh itu Pak Nur, Pak Haji Nur. Dan yang kelima adalah kabit pekerti. Ini akronim panjangan dari kabit kepala bidang perencanaan kerjasama teknologi dan informasi. Kami singkatkan dengan kabit pekerti. Jadi hanya beliau yang pekerti. Para kasubit, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini di tanggal 25 hari, kalau tanggal kita saudara kita yang muslim merayakan Natalan, hari ini kita mengadakan pelantikan. Kalau Pak Menteri itu ada di Vatikan, kita ada di pelantikan. Kan itu viral itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus PPDMI Bojonegoro yang telah diwakili oleh Kiai Haji Samsul Hadi MSI beserta jajarannya yang telah melantik kami. Mudah-mudahan sumpah yang kami sampaikan, yang kami yang kami sampaikan sebagaimana tadi dituntut oleh Bapak Sekretaris, mudah-mudahan sumpah yang tadi diambil akan menjadi amanah dan insyaallah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kami sampaikan Bapak Sekretaris dan para jajarannya
Mohon berkenan nanti jika tidak ada keperluan yang mendesak. Nanti setelah ini, insya Allah ada launching. Jadi kami sebelum dilantik program kita sudah jalan. Jadi 1 minggu kurang lebih 1 minggu lah setelah pemilihan dan luar biasa pemilihan di komplek Departemen Agama itu seperti pemilihan tapi alhamdulillah justru disitulah demokrasinya. Nah, jadi mohon berkenan nanti ada launching setelah Ketua DKM yang menyampaikan sambutannya. Ada 2 launching kita. Yang pertama adalah launching website karena kita sudah berbasis digital, dan yang kedua launching program Oase Ramadan yang di dalamnya ada 17 program Ramadan. Apa saja nanti mohon berkenan bisa mengikuti sampai selesai. Jika berkenan, tapi jika tidak, ya mangga mungkin ada usaha di luar ini. Tema untuk pelantikan hari ini adalah konsolidasi kepengurusan dan penguatan nilai keikhlasan dalam pelayanan masjid berbasis digital. Izin Bapak Sekretaris, Pak RW, dan para pengurus sekalian, tema ini kami ambil sebagai bentuk bahwa konsolidasi itu penting untuk kita lakukan setelah kemarin kita melakukan proses pemilihan. Alhamdulillah, beda pilihan itu biasa, ya kan? Tapi saat ini yang kemarin berbeda, kita ajak sama-sama. Itulah makna konsolidasi. Biarkan yang lalu, biarlah berlalu. Kita tatap, nah, itu kira-kira. Dan juga penguatan nilai keikhlasan. Kemarin saat presentasi calon Ketua DKM saya sampaikan, izin Pak Sekretaris, bahwa menjadi pengurus masjid merupakan suatu penghormatan. Masjid bukan tempatnya untuk mencari penghidupan, tapi bagaimana kita menghidupkan masjid. Masjid bukan tempatnya untuk mencari kemakmuran, tetapi bagaimana kita memakmurkan masjid. Itulah yang insya Allah akan kami pegang sampai nanti 3 tahun yang akan datang. Tidak tahu ini peraturan seperti ini Pak Sekretaris, apakah pengurus selanjutnya itu ada aturan baru bahwa pengurus itu 5 tahun atau 3 tahun. Nanti mohon informasinya. Ini menjadi dasar kami. Insya Allah nanti pasca pelantikan kami akan melakukan rapat kerja. Di mana rapat kerjanya? Nanti insya Allah kami sampaikan. Tidak ada forum ini. Khawatir nanti Pak Sekretaris WA, tolong undang kami. Tapi jika berkenan tidak apa-apa. Contoh kehormatan kalau sekretaris ketua kan belum tentu dengan kami kan bisa hadir di belakang kami. Dalam pelayanan berbasis digital. Jadi insya Allah berbasis digital ini akan kami implementasikan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi supaya lebih mudah untuk mencari informasi tentang masjid dan juga program-programnya. Ini dalam rangka transparansi, bukan hanya transparansi keuangan, tapi juga transparansi program-program dan program yang akan kami lakukan insya Allah. Wabil khusus di waktu yang terdekat ini tentang 17 program yang nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Haji Muiz, itu insya Allah akan kami implementasikan di bulan Ramadan. Sepakat tadi sampaikan Pak Sekretaris bahwa masjid bukan hanya urusan ibadah mahdoh, tapi bagaimananya ghairu mahdoh, hubungan hablum minan nas kita. Termasuk nanti insya Allah di bulan Ramadan masjid Jami' Baitur Rahman akan membuka atau memberikan sembako murah. Harga pasaran mungkin beras itu harganya berapa sekilo itu? 13.000, kita jual mungkin 6.000, kira-kira begitulah. Kira-kira begitulah ya. Jadi kapan lagi masjid yang nyumbang? Selama ini ketika ada santri yatim, RT kasih surat ke RW ya, pohon sumbangannya kita balik, ya kan? Kita berikan warga.
Insya Allah tidak berkah hasilnya. Amin. Dan untuk program-program yang lain, makanya mohon berkenan nanti supaya tidak penasaran. Tunggulah nanti kami memaparkan 17 program Ramadan yang akan kami sampaikan nanti. Terakhir, mohon support dan dukungannya Pak Sekretaris dan pengurusnya. Kami terutama saya termasuk baru. Bahkan saya bergabung di Plek ini tahun 2013. Itu masih baru ya. Jadi maka ini aman yang luar biasa yang kami bantu ini. Tapi insya Allah dengan kebersamaan. Bahkan hari ini Pak Sekretaris ini kurang lebih 90% hadir. Yang lain itu ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah sopak bahkan semuanya pakai jas. Ya, jangan kalah kita. Kalau di luar sana pakai jas, anak pakai jas, kita jas pakai sarung. NU-nya kelihatan. Jadi di sini, alhamdulillah, Pak Sekretaris, bukan hanya NU, kita rangkul semuanya. Makanya namanya Muhammad NU. Jadi Muhammadiyah sama NU. Jadi kita tidak masalahkan apapun keyakinan katakanlah mungkin apa namanya pemahamannya tidak ada masalah bagi. Yang penting ayo sama-sama kita bangun, kita memberikan pelayanan juga pengabdian untuk masjid tercinta kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami persilakan kepada Kapit Peribadatan dan Dakwah untuk menyampaikan tentang puasa di program Ramadan 1443 yang dibuat Bapak Haji Abdul Kajian Agama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus DMI Cabang serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Dr. Alwi, yang kami hormati Bapak Ketua RW 015 Bapak Arianto, para kabid dan para sub bidang dalam hubungan pengurus DKM Masjid Baitur Rahman. Izinkan kami menyampaikan atau membacakan launching program Ramadan 1447 Hijriah oleh Ketua Pak Alwi mewakilkan kepada kami untuk membacakan pemilihan kami. Mungkin salah satu adalah bahwa program kegiatan ini memang banyak dan mayoritas ada di bidang kami, di bidang imamah, dan juga tidak tutup kemungkinan bidang ini kami berkolaborasi dengan 4 bidang lain. Berdirinya saya tentu bukan sebagai narasumber ya, seperti Bapak tadi yang sudah kita saksikan. Kami hanya untuk sekedar membacakan program puasa Ramadan 1447 Hijriah.
Saya kira tidak berpanjang pengantar, langsung kami bacakan saja bahwa 17 program Oase Ramadan 1440 Hijriah. Yang pertama, Tarhib Ramadan. Pada kepengurusan, insya Allah pada tahun pengurusan yang sekarang yang sudah baru dilantik, Tabligh Akbar ini akan dipadukan dan dikolaborasi dengan beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya ceramah Ramadan dan kegiatan apa namanya yang Nisfu Sa'ban dan pawai menyambut Ramadan. Jadi insya Allah akan dipadukan kegiatan itu dengan satu momennya selama ini terpisah, dan insya Allah momen yang tiga ini dirancang oleh ketua kita supaya semarak dan begitu makmur, kelihatan begitu sekali. Dan berikutnya sudah mendekati bulan Ramadan, kegiatannya adalah yang sudah pernah juga dilaksanakan oleh perusahaan sebelumnya, adalah pawai menyambut Ramadan, yang melibatkan tentunya beberapa bidang riayah dan bidang-bidang lainnya, termasuk yang menyiapkan dokumentasinya dan lain sebagainya. Berikutnya ada nanti kegiatan di dalam bulan Ramadannya pesantren kilat, yang pesertanya adalah para remaja dan pesantren lansia. Ini baru. Dan remaja, kalau remaja memang sudah biasa, dan untuk pengurusan kami ini akan dimulai memulai pesantren lansia. Ini akan dicoba. Mudah-mudahan ini program yang baru akan bisa terwujud oleh di bawah pimpinan Bapak Ketua kita. Berikutnya nanti ada mini seminar. Mini seminar ini apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, ya, keumatan, ya, yang tidak hanya ibadah mahdhah saja. Seminar ini dengan temanya agar uang bekerja untuk Anda, strategi taktis mengelola keuangan di hari raya. Jadi ini pemberdayaan umat, ya. Jadi bagaimana itu memberdayakan uang yang dikelolanya ini jangan tidak habis nanti sebelum Ramadan habis. Nah, ini yang akan seminar itulah yang akan kita laksanakan pada kegiatan Ramadan nanti. Berikutnya ya kultum menjelang berbuka. Nah, ini sudah program yang sudah juga berjalan sebelumnya, tapi ini akan terus berlanjut. Di dalamnya ada setiap Ahad sore kebersamaan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Terus berikutnya yang terus juga berlanjut, kegiatan yang sebelumnya ini kita masih terus akan dilanjutkan kajian Sabtu atau Ahad subuh. Kajian tematik seputar Ramadan, baik yang melibatkan ustadz yang ada di dalam kompleks kepentingan agama maupun yang dari luar kompleks kepentingan agama. Selanjutnya ada sembako murah yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua kita. Sembako murah, dan ini pokok poinnya ada di bidang sosial kaum tadi, dan juga tentu akan melibatkan bidang-bidang lain yang mendukung kegiatan ini. Terus yang berikutnya santunan yatim dan du'afa, indahnya berbagi di hari nan fitri. Ini tentunya yang santun yatim piatu di dalam bulan Ramadan ini baru, kegiatan yang baru diinisiasi oleh Bapak Ketua kita. Mudah-mudahan ini juga membawa manfaat bagi umat atau masyarakat di kompleks kepentingan agama. Untuk kegiatan selanjutnya ada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran memang beberapa tahun kebelakang ini mungkin kegiatannya juga mungkin vakum. Nah, ini
ini akan terus akan disemarakkan lagi di bawah kepimpinan Bapak Ketua kita. Ada kegiatan khataman Quran ya, dengan temanya membumikan Al-Quran. Dinantikan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di kompleks Departemen Agama. Terus untuk selanjutnya ada tadarus Al-Quran pada ba'da sholat tarawih ya, yang kita juga sudah sudah ada pada urusan yang sebelumnya juga bisa terlaksana. Mungkin kita lihat pada prakteknya ya mungkin sangat sedikit orang yang bisa hadir di masjid untuk bertadarus secara kontinu, mungkin sangat terbatas orangnya, dan insya Allah untuk tahun ini akan disemarak dan akan para pengurus nanti untuk bisa mendukung semua kegiatan ini. Di bidang riayah ada sahur bersama. Sahur bersama, kalau buka bersama sudah lazim. Nah, ini ada sahur bersama, menyempurnakan ampunan dan rahmat Allah di penghujung malam ya. Jadi sahur bersama di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir. Jadi kalau buka puasa bersama sudah lazim dan agaknya mudah gitu untuk orang hadir. Nah, kalau sahur kan di waktu subuh, nanti kita lihat apakah ini efektif dan akan semarak sama dengan buka puasa. Insya Allah mudah-mudahan sama. Terus ada iftar jama'i ya, pembatal puasa setiap hari. Nah, ini yang melibatkan semua masyarakat atau jemaah yang ada di lingkungan kompleks Departemen Agama, dari umat kembali ke umat. Jadi akan masyarakat akan dibebankan untuk menyiapkan, dan juga yang berbuka insya Allah juga kita sama-sama menikmati. Ada kegiatan iktikaf ya, 10 malam terakhir menggapai Lailatul Qadar. Ini saya selama ini memang belum pernah ikut iktikaf di masjid ini, mungkin di musola, karena saya lebih banyak berada di musola saja. Sekarang ini alhamdulillah mungkin Pak Ketua menarik saya ikut di dalam pengurusan masjid kali ini. Mudah-mudahan saya bisa maksimal ada di masjid ini. Ya. Untuk berikutnya Qiyamul Ramadan ya, menguatkan hati, menegakkan pengabdian pada sisi ilahi. Nah, Qiyamul Ramadan banyak kegiatan-kegiatannya yang dia akan disanakan di Qiyamul Ramadan. Tarawih, spesial Al-Quran ada juga ya. Dan pada kegiatan berikutnya ya, mungkin yang ke-14 atau 15, penerimaan zakat, infak dan sedekah. Nah, ini juga sudah terlaksana pada sebelumnya. Mungkin untuk tahun ini ada perubahan, mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Dengan tadi sudah insyaallah akan launching dengan berbasis teknologi tadi, mudah-mudahan lebih efektif dan lebih mudah. Dan tentu setelah rangkaian penerimaan zakat fitrah ada takbiran yang juga ini di bawah focal pointnya adalah bidang imarah dan juga melibatkan bidang-bidang lainnya. Dan terakhir tentu ada puncak kegiatan 17 tadi adalah salat Idul Fitri. Dan 17 kegiatan ini oleh ketua memang sudah disampaikan kepada kami para kabin, sudah disampaikan dan sudah dirapatkan. Sekarang kami mau menyampaikan kepada seluruh subbat masing-masing yang mudah-mudahan yang terkait di bidangnya ini nanti insyaallah bisa mendukung sepenuhnya. Dan untuk lebih detail nanti Pak Ketua akan
mengadakan raker dan itu lebih apa ya, ini sekedar menyampaikan begitu saja sebagai gambaran awal. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada insyaallah 17 program 1440 tapi insyaallah beliau kita akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dengan terselenggaranya pelantikan pengurus wilayah Masjid Baitur Rahman, kami mohon dengan hormat untuk memimpin doa yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Khairi SPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah. Dimulai dengan membaca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memudahkan dan meridai serta memberikan kemudahan kelancaran dan kembali bersama taala. Al-Fatihah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'al fihi wa la taj'al fihi wa la nusrana wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelaksanaan pengurus PKN Masjid Baitur Rahman periode 2025-2028. Maka kita bersyukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Semoga amanah yang baru ini membawa keberkahan, menjadi momen awal untuk mengabdi dengan penuh tanggung jawab dan semangat baru. Semoga semangat kebersamaan dan dedikasi yang telah kita tunjukkan pada hari ini akan terus menyala dalam setiap langkah ke depan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon dengan hormat untuk kita berfoto bersama dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Kami persilahkan Bapak dan Ibu